ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Nur Huda Ibu Hajah Saifatul Aslamiyah LC. Yang kami hormati Bapak Maulana Sarjana Pendidikan Islam selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Bapak Komarudin Sarjana Teknologi Islam, dan Isnita Herdiana Wilawan MPD selaku pembina OSIS, para panitia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga yang kami banggakan para siswa siswi MTS Nur Huda tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini kita masih dapat bermuajahah, bertatap muka dalam rangka kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun 2020. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita para pengikutnya yang senantiasa ittiba padanya. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, pada hari ini saya akan memberikan materi mengenai struktur kurikulum MTS Nur Huda tahun pelajaran 2020-2021. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Oke, untuk yang pertama, bahwa Madrasah Sanawiyah Nur Huda atau MTS Nur Huda itu setara atau setingkat dengan SMP. Namun ada beberapa kelebihan dari madrasah atau perbedaan antara MTS dan SMP. Yang pertama, MTS berada di bawah naungan Kementerian Agama, sedangkan SMP berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama. Yang kedua adalah materi pembelajaran. Jadi materi pembelajarannya di MTS itu lebih luas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita ada 5 mata pelajaran agama, berbasis agama, sedangkan SMP hanya 1, sehingga diharapkan madrasah sesuai dengan tujuan awal tadi, visi A, mendapatkan siswa-siswa yang berakhlak karimah. Yang ketiga adalah pakaian. Jadi kalau SMP, kalau madrasah itu menggunakan pakaian hijab, khususnya perempuan. Nanti akan disampaikan oleh materi selanjutnya mengenai tata tertib peserta didik. Oke, dari 3 perbedaan antara SMP dan MTS, saya ingin membacakan mengenai struktur kurikulum MTS Nur Huda pada tahun 2020-2021.
Yang pertama, pendidikan agama Islam itu terdiri dari mata pelajaran Al-Quran Hadis bagi siswa-siswi yang dari MI Madrasah Ibtidaiyah itu mungkin sudah mempelajarinya. Yang pertama adalah Al-Quran Hadis, itu 2 jam pelajaran. Akidah akhlak 2 pelajaran. Fikih 2 jam pelajaran. Sejarah kebudayaan Islam 2 jam pelajaran. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran. Bahasa Arab 3 jam pelajaran. Matematika 5 jam pelajaran. Ilmu pengetahuan alam 5 jam pelajaran. Ilmu pengetahuan sosial 4 jam pelajaran. Bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Untuk kelompok B, yang pertama adalah seni budaya. Seni budaya 3 jam pelajaran. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran. Yang ketiga, prakarya 2 jam pelajaran. Untuk mulok, yaitu hafalan Al-Quran atau tahfidz. Dan inilah kelebihan dari MTS Huda dan yang diharapkan oleh kepala madrasah agar lulusan MTS Huda atau sekolah MTS Huda mempunyai ciri khas. Artinya bisa atau dapat menghafal Al-Quran khususnya untuk juz ke-30. Untuk waktu pelajaran yang disampaikan pada hari ini untuk tatap muka itu dimulai dari jam 6.30 sampai jam 15.10. Jadi masuk tatap muka jam 6.30 sampai jam 15.10. Pada pelajaran, waktu pelajaran kita dibagi menjadi 2 istirahat, yaitu jam 9.00 sampai jam 9.45, dan yang kedua jam 11.45 sampai 12.30. Untuk istirahat yang pertama dari jam 9 sampai 45 adalah dengan sholat duha dan istirahat. Artinya jam 9 sampai jam 9.15 ini sholat duha sebagai pembiasaan siswa, bukan hanya di sekolah tapi juga nanti di rumah dilaksanakan. Yang kedua, istirahat yang kedua itu dialokasikan untuk sholat zuhur berjamaah. Ya, jadi jam dibagi menjadi 2 waktu istirahat. Pelaksanaan kegiatan secara tatap muka itu dilaksanakan selama 5 hari, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, Senin sampai Jumat. Untuk pembelajaran tahun ini, dikarenakan adanya COVID-19
COVID-19. Sehingga waktu PJJ ini kita menyesuaikan diri. Waktu PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini kita menyesuaikan diri karena adanya musibah COVID-19. Yang pertama adalah jam 6.30 sampai jam 7 itu dilakukan absensi. Jadi siswa melaksanakan absensi. Jam 7 sampai jam 8 itu mata pelajaran yang pertama. Jam 8 sampai jam 9 mata pelajaran yang kedua. Jam 9 sampai jam 10 istirahat dan sholat duha. Nah, ini tetap kita laksanakan walaupun dilaksanakan di rumah. Jam 10 sampai jam 11 itu mata pelajaran yang ketiga. Diharapkan nanti para siswa memberikan atau mengumpulkan tugas itu sebelum jam 12 sehingga siswa dapat mendapatkan nilai dan absensi sekolah. Itu adalah waktu PJJ atau pembelajaran jarak jauh MTS Muda tahun 2020. Ini sedikit organisasi tentang MTS. Yang pertama adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Muda Haji Abdul Salam Nur, Kepala Madrasah Muda Bu Hajah Saibatul Aslami LC, Wakil Kurikulum Didi Kuswandi, Wakil Kurikulum, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Maulana Sarjana Pendidikan Islam, Pembina OSIS Komarudin, Pak Komarudin Sarjana STHI, Miss Nita Herliana Wirawan MPD. Nanti ada BK itu Pak Prayoga, Kepala TU Ibu Dian Sarjana Pendidikan, Dian Fitriani Sarjana Pendidikan, TU Nurul Marisa, Wali kelas dan Dewan Guru. Lanjut. Nah, ini adalah Kepala Madrasah Nurul Huda, itu Haja Saibatul Aslamiah LC. Ini Wakil Guru, saya sendiri Bapak Didi Kuswandi, Wakil Kesiswaan Bapak Maulana Sarjana Pendidikan Islam, Ibu Dian Fitriani SPD, ini Kepala TU mengenai tata usaha, dan bersama dengan Bu Nurul Marisa pembayaran administrasi lainnya ini bersama dengan beliau Ibu Dian Fitriani dan Ibu Nurul Marisa. Lanjut, pembina OSIS Bapak Komarudin yang akan membimbing para siswa khususnya OSIS sehingga dapat membantu penyelenggaraan daripada sekolah bersama dengan Miss Nita Herliana Wirawan MPD. Ini guru BK Bapak Prayoga Yuliano Putra. Jadi nanti jika ada kesulitan belajar, masalah dan sebagainya bisa menghubungi beliau Bapak Prayoga Yuliano Putra Sarjana Pendidikan. Di sini Dewan Guru untuk mata pelajaran yang pertama Al-Quran Hadis nanti akan diampu oleh Bapak Miftahudin Sarjana Agama, Akidah Akhlak Bapak Komarudin, Fikih Ibu Huzaifah, SKI Ibu Masdupah Sarjana Humanria, PKN Haja Fitriah Sarjana Hukum, Bahasa Indonesia Ibu Dian Fitriani Sarjana Pendidikan,
Bahasa Inggris Miss Nita Herliana Wirawan MPD. Bahasa Arab Haji Mukhlisin Sarjana Agama. Matematika Dedi Kuswandi Sarjana Teknik. IPA Ibu Devi Suhartati Wulandari Sarjana Pendidikan. IPS Bapak Unsah Sarjana Pendidikan. Seni Budaya Ibu Istiana Rahma. Penjaskes Muhammad Hasibah Abdullah Al-Haz Sarjana Pendidikan. Prakarya Ibu Istiana Rahma. Dan hafalan Al-Quran Rahmatullah Sarjana Pendidikan Islam. Itulah susunan dan struktur dari MTS Nurhuda. Semoga nantinya kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan seksama, dengan sungguh-sungguh untuk mencapai segala cita-cita kita ke depan. Oke, untuk menyemangatkan kembali, kalau kita bilang MTS berarti kita jawab hebat. Nurul Huda bermartabat. Kita coba. MTS. MTS. Nurul Huda. Nurul Huda. MTS Nurul Huda. Hebat bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.